Hai, selamat berjumpa dengan saya dalam tutorial of the week. Ini adalah tutorial pertama saya di matematikamenyenangkan.com dalam tutorial of the week. Insya Allah, kedepannya saya akan memberikan tutorial-tutorial mengenai materi matematika SMA dan sederajat. Saat ini kita akan membahas mengenai materi matriks. Oke, apa itu matriks? Berikut saya punya contoh sebuah matriks seperti ini. Matriks didefinisikan sebagai susunan bilangan ataupun variabel-variabel dalam bentuk baris dan kolom. Bilangan-bilangan atau variabel-variabel ini kita namakan sebagai elemen atau unsur matriks. Dan elemen-elemen yang terletak pada garis horizontal, menurut garis horizontal ini yang kita namakan sebagai baris, sementara elemen yang ada pada garis vertikal ini kita namakan sebagai kolom. Jadi, matriks M ini memiliki dua buah baris, ini baris, dan 3 buah kolom. Kolom 1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Matriks M memiliki 2 baris dan 3 kolom. Baris dan kolom pada matriks ini menunjukkan ordo atau dimensi matriks tersebut. Jadi, matriks M yang memiliki 2 baris dan 3 kolom ini kita namakan sebagai matriks berordo 2 kali 3 dan biasa kita tulis M 2 kali 3. Itu pendahuluan matriks. Berikutnya kita lihat operasi matriks. Operasi matriks. Seperti halnya bilangan biasa, matriks juga bisa kita lakukan operasi pada matriks ini, baik itu penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian. Yang pertama kita lihat penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua buah matriks atau lebih bisa kita lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan dengan syarat ordo matriks tersebut adalah sama. Oke, misal saya punya 3 buah matriks nih. Matriks A, matriks B. Saya memberi contoh sembarang saja ini. Dan matriks C. Oke. Kita lihat matriks A dengan matriks B berordo sama, yaitu berordo 3 kali 2. Maka kita bisa mencari hasil dari A ditambah B. Caranya mudah saja. Kita tinggal operasikan saja atau jumlahkan saja elemen-elemen yang bersesuaian. Ini elemen yang bersesuaian. 2 dengan negatif 2, lalu 3 dengan 1, 4 dengan 4, 5 dengan negatif 3, dan terakhir 6 dengan 4. Jadi A ditambah B kita punya 1 tambah 0, 2 tambah negatif 2, 3 tambah 1, 4 tambah 4, 5 tambah negatif 3, 6 ditambah 4, gitu ya. Oke. Sementara bagaimana dengan matriks B ditambah dengan matriks C? Kita lihat, matriks B dengan matriks C memiliki ordo yang berbeda. Matriks B 2 kali 3, sementara matriks C 2 kali 2. Jadi, matriks B ditambah dengan matriks C tidak bisa kita cari hasilnya, atau dengan kata lain B plus C itu himpunan kosong. Lalu bagaimana dengan pengurangan? Misalnya B dikurang C. Prinsipnya sama dengan penjumlahan, kita tinggal operasikan saja elemen yang bersesuaian. Berarti karena ini
B min A maksudnya. B kurang A. Berarti 0 kurang 1, negatif 2 kurang 2, 1 kurang 3, lalu 4, min 4, negatif 3 kurang 5, negatif 8, dan 4 dikurang 6. Oke. Ini operasi penjumlahan. Nah, berikutnya adalah operasi perkalian. Yang pertama, perkalian skalar dengan matriks. Misal saya punya matriks M, elemennya ini. Nah, matriks M berordo 2 kali 3. Kita mau menghitung 5M, 5 dikali M. 5 ini adalah skalar atau bilangan biasa dan M adalah matriks. Caranya gampang saja. Kita tinggal kalikan saja skalar ini dengan masing-masing elemen pada matriks itu. Berarti 5 kali 1, 5 kali 4, 5 kali 3, 5 kali 0, 5 kali negatif 1, dan 5 kali 2, 10. Ini skalar dengan matriks. Lalu berikutnya matriks dengan matriks. Nah, untuk perkalian matriks dengan matriks ini sedikit lebih rumit. Perlu ketelitian dan mungkin juga kesabaran untuk mengerjakannya dengan benar. Nah, 2 buah matriks bisa kita kalikan jika jumlah kolom matriks pertama itu sama dengan jumlah baris matriks kedua. Matriks kedua. Nah, kita definisikan sebagai berikut. Jika kita punya matriks A ordonya M kali N dan matriks B ordonya N dikali P, maka matriks A dikali matriks B ini kita akan punya matriks baru yang ordonya, kita lihat ini jumlah kolom matriks pertama, ini jumlah baris matriks kedua sama, maka ordo matriks C ini adalah M dikali P. Jadi kalau misalnya saya punya matriks A ordonya 2 kali 3 dan matriks B ordonya 3 kali 1, maka perkalian matriks A dikali matriks B itu hasilnya itu berordo berordo 2 dikali 1. Nah, sementara kalau misalnya matriks P berordo 3 kali 2 dan matriks Q berordo 3 kali 4 misalnya, kita tidak akan bisa mencari hasilnya. Kenapa? Sebab ini jumlah kolom matriks P-nya ini tidak sama dengan jumlah baris matriks Q, sehingga PQ itu tidak bisa kita cari hasilnya. Lalu bagaimana cara mencari perkaliannya? Kita langsung lihat saja contoh. Misal saya punya 2 buah matriks yang ingin saya cari hasil perkaliannya. Nah, ini 2 buah matriks. Matriks pertama ordonya 2 kali 2, matriks kedua ordonya 2 kali 3. Jelas ini bisa kita kalikan, kita cari hasilnya, dan nanti hasilnya itu pasti matriks berordo 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 itu begini nih ya. Nah, kita akan mengisi elemen di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Nah, caranya kita melakukan perkalian cross product
untuk masing-masing baris dan kolom kedua matriks ini. Nah, untuk mengisi elemen di baris pertama kolom pertama, maka kita kalikan baris pertama matriks pertama dengan kolom pertama matriks kedua. Nah, kita kalikan cross product ya, jangan salah. Berarti 4 dikali 1 ditambah 0 dikali negatif 3. Nah, untuk baris 2-nya 5 kali 1 ditambah negatif 2 kali negatif 3. Ini baris pertama kolom keduanya, berarti baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua nih ya. Nah, 4 kali 0, 4 kali 0 ditambah 0 kali 2. Sorry, yang ini saya tandain ya biar kelihatan. Ops. Nah, lalu yang ini 5 kali 0 plus negatif 2 kali 2. Lalu yang ini 4 kali 6 ya. 4 kali 6 ditambah 0 kali 4. Terakhir yang ini 5 kali 6, 5 kali 6 ditambah negatif 2 kali 4. Wah, ini tadi matriksnya berordo 2 dikali 3 ya. Oke, kita hitung. 4 tambah 0, 4. Ini sama dengan sini. Yang ini 0 tambah 0. Lalu yang ini 24 tambah 0. Lalu yang ini 5 ditambah 6, 11. Dan yang ini 0 tambah negatif 4. Kemudian yang ini 30 dikurangi 8, 22 ya. Nah, jadi hasil kali perkalian ini adalah matriks ini. Oke, untuk matriks bagian pertama sampai di sini. Kita lanjutkan dalam tutorial berikutnya. Salam.